Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rama Wijaya. Saya dari SE 7P ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang ISO International Organization for Standardization. Begitulah yang saya mau presentasikan. Biar agak cepat, saya mulai ya. Pengertian 1, pengertian ISO. Pengertian ISO organisasi internasional organisasi for standardization adalah badan non pemerintahan yang terdiri dari berbagai negara yang tergantung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisien. Sejarah ISO. Sejarah ISO adalah anak dari dua organisasi terpisah yaitu International Federation of the National Standardizing Association, yaitu didirikan pada tahun 1926 di New York, dan University National Standard Coordinating Committee UNSCC kalau disebut ya. ISO didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 dan kantor pusat terletak di Swiss. Anggota ISO berasal lebih dari 120 badan standar nasional. ISO merupakan lembaga non-pemerintah meskipun banyak lembaga yang berpartisipasi adalah lembaga pemerintahan dengan lainnya adalah swasta. Nama organisasi ini akan berbeda saat diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda, yaitu tapi disingkat ISO tetap sama. Demi standarisasi, ISO berasal dari kata Yunani isos, yaitu berarti sama. Macam-macam ISO dan kegunaannya. Macam-macam ISO dan kegunaan antara lain: 1. ISO 9000, ISO 14001, ISO 2028, ISO 2022, dan ISO 9001. Yang pertama, kegunaan ISO 9000. Untuk memastikan untuk sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut harus bisa menjamin kualitas produk atau jasa tidak terpaku pada bidang tertentu. Yang kedua, untuk membantu perusahaan menjamin kualitas pelanggan serta membantu pengembangan hal-hal baru agar tetap sejalur dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, penggunaan ISO 14001 menjamin dan memastikan bahwa perusahaan memperhatikan keseimbangan lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, ISO 14001 berkaitan erat dengan manajemen lingkungan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut. Yang ketiga, kegunaan ISO 2008 untuk penentuan standar dalam sertifikasi. ISO 2008 mencakup keamanan rantai pasokan atau keamanan segala aktivitas orang-orang yang telah terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, karena pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko yang cukup tinggi. Bidang-bidang usaha yang memerlukan sertifikasi ini biasanya adalah bisnis, yaitu contohnya hotel kan punya
seperti hotel itu kan mempunyai, kenapa dibilang bidang-bidang kualitas yang bagus hotel itu, kalau ada masyarakat atau dari kunjungan orang mau menginap di hotel itu mau harus menyiapkan fasilitas yang oke kan. Kalau sebuah kamarnya tatanya rapi, fasilitasnya semua oke, nyaman, pasti pengunjung itu mengucapkan jempol oke, layak di tempat tinggal nih. Nah, dan seterusnya ada pertambangan. Loh, pertambangan itu biasanya perusahaan pertambangan menyiapkan fasilitas yang oke, seperti eh, truk, seperti alat-alat berat dan lain-lainnya. Ada juga perbankan dan fasilitas lainnya. Lanjut yang keempat, ISO 2022. Perusahaan yang harus memiliki standar sertifikasi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan, mencakup segala jenis produk makanan dan minuman. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa produk telah diuji keamanannya sebelum bisa dikonsumsi secara luas. Kenapa? Kita perusahaan ISO 2022 ini mencakup rantai makanan. Kalau kita punya usaha, kita membuat usaha bermerek bla 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 bla, usaha ini kita uji dulu layak enggak untuk dikonsumsi. Pengujiannya apa? Kita konsumsi dulu baru kita pasarkan. Yang kelima, ISO 9001. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan pengolahan sistem manajemen untuk mencapai produktivitas pengolahan manajemen risiko dan perbaikan berkesinambungan. Jenis ISO ini juga merupakan standar manajemen mutu untuk mengolah perusahaan erosi yang menerapkan ISO ini akan mendapatkan penghargaan ISO 9001 dari instansi internasional. Yang terakhir, manfaat ISO. Berikut ini merupakan manfaat ISO. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu kalau kita meningkatkan kepercayaan konsumen, biasanya produk kita ya seperti makanan ya kan, kita buat yang enak, pertama kita konsumsi dulu, kalau enak emang layak dikonsumsi atau dipasarkan, pasti kita jual ke konsumen itu membilang enak, oh aman dan layak dikonsumsi. Yang kedua, jamin kualitas standar kita yang nasional dulu, bukan internasional. Lo bisa internasional kualitas kita terbaik. Hemat biaya, maka kan lo kita berdagang itu biasa jualan agak mereng, persaingan itu agak mereng sedikit. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja para karyawan itu mengoptimalkan harus kerjanya oke, profesional, bisa yang rapi, bersih, dan mantap lah. Yang kelima, meningkatkan image perusahaan. Nah, sekian dari presentasi saya undur. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.